like a Hellcat. Baik, yang berikutnya adalah memakai wewangian. Memakai wewangian. Yang paling sering ditanyakan adalah, Pak Ustadz, berarti saya mandinya nggak pakai sabun loh. Itu yang paling ditanyakan kan? Terus sampoan gimana Pak Ustadz kalau saya pakai sampo? Iya, terus gimana ini? Baju saya di rumah nyucinya pakai kulto, bajunya waktu di rumah. Ini pertanyaan-pertanyaan kan? Jadi memakai wewangian itu adalah wewangian yang memang dimaksudkan untuk wewangian. Kalau yang dimaksudkan bukan wewangian, maka tidak masuk di situ. Termasuk misalkan kita mandi pakai sabun. Pakai sabun yang dimaksudkan adalah kebersihan, bukan wewangian. Beda dengan yang Bapak Ibu. Nah, itu maksudnya adalah wewangian. Tapi kalau sabun adalah maksudnya kebersihan. Akan lebih aman lagi pakai sabun hotel yang putih-putih itu, bulat itu nggak ada wangi-wanginya itu. Hanya untuk apa? Membersihkan kotoran saja. Dan insya Allah kalau di hotel di sana nanti ada sabun-sabun itu. Nah, sabun-sabun itu nggak ada wangiannya, karena hanya untuk kebersihan. Itu lebih aman. Pak Ustadz, deodoran saya kalau sejam nggak pakai itu nggak betah. Deodoran. Nah, kalau deodoran ini yang dimaksud wangian ini nggak boleh. Nggak boleh ya, itu deodoran. Dan memakai wangian apapun nggak boleh. Kemudian yang perlu diingat, bapak-bapak biasanya mendekat ke Ka'bah. Hati-hati, di Ka'bah dan di Hajar Aswad ada minyak wanginya. Maka sebaiknya umrohnya selesaikan dulu, sudah tahallul baru ke situ mencium Hajar Aswad. Karena biasanya ada minyaknya itu Hajar Aswad. Tapi kalau mau sunnah langsung saat itu juga mencium Hajar Aswad ketika tawaf, ya boleh-boleh saja, tapi dihindari. Kira-kira mana nih yang nggak ada minyak baru naruh, karena itu dikasih minyak berkala. Jadi kalau sudah dicium orang banyak, minyaknya habis itu minyak yang di Hajar Aswad itu. Kemudian di dinding-dindingnya biasanya ada minyaknya, itu berhati-hati, ada minyak wanginya. Bapak-bapak ini pakai wewangian, bapak-bapak dan ibu-ibu sama. Kemudian minyak rambut sama ya dengan tadi, dengan wangian, tapi ada minyak rambut yang tidak pakai wewangian. Itu hukumnya sama. Hukumnya sama maksudnya adalah memang tidak boleh, khusus minyak rambut. Yang berikutnya adalah memotong kuku dan memotong rambut sebelum tahallul ya, sebelum selesai ibadah umrohnya. Jadi ketika Bapak Ibu niat di atas jalan sampai Bapak Ibu tawaf dan sa'i, tidak boleh potong rambut dan potong kuku. Tunggu sebentar lah, sabar 2 jam. Setelah selesai baru potong rambut, potong kuku. Biasanya kalau bapak-bapak langsung dicukur habis ya. Cukur habis, simbol sudah tahallul. Kemudian memburu binatang darat. Ini memburu binatang darat juga tidak boleh. Memburu binatang darat. Kok ada Pak Ustadz di situ bintang buruan? Ada banyak. Ada burung merpati. Kalau zaman dulu ada kijang, ada kancil, ada apa. Sekarang nggak ada. Sekarang sudah bangunan semua ya. Jadi insya Allah nggak akan berburu. Terus Pak Ustadz kalau makan itu boleh nggak? Dagingnya gitu ya boleh, karena itu bukan binatang buruan dan bukan Bapak Ibu berburu. Baik, kemudian mencabut tumbuhan. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya, itu tanah haram, sangat terhormat sekali. Kita tidak boleh saat ihram mencabut itu tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Kemudian akad nikah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Bapak Ibu di sini ada calon besan, nanti akadnya di Masjidil Haram ya, di depan Ka'bah, disaksikan oleh Buya sama ustadz-ustadz ini, disaksikan orang seluruh dunia misalkan. Gimana?
Ya boleh, ya siap, siap. Tapi akadnya setelah selesai umroh. Jadi ibadah umroh dulu, tahalul, baru akad nikah. Karena saat bapak ibu sedang ihram, tidak boleh akad nikah, mengakadkan untuk anaknya atau untuk diri sendiri akad itu apa? Nggak boleh. Karena nanti jadinya tidak sah. Karena sedang ihram. Baik. Nah, ini cara tawaf. Mungkin orang lihatnya gampang saja ya. Tawaf itu tinggal kita di Ka'bah muter-muter. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tawaf itu ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya yang harus diperhatikan. Kalau kita tawaf tidak memperhatikan rukun-rukunnya, tidak memperhatikan cara-caranya, maka tawafnya tidak sah. Kalau tawaf tidak sah, sa'inya juga tidak sah, karena harus urut, tawaf dulu baru sa'i. Tidak boleh tadi tawafnya nggak sah ya, tapi kan tadi saya sudah sa'i, sekarang tinggal tawaf lagi. Tidak boleh, harus tawaf dulu baru sa'i, karena harus tertib. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat cara tawaf yang benar adalah syaratnya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ustaz, insya Allah sih nggak ada hadas besar Ustaz. Wong saya baru tadi turun dari kapal terbang, kemudian ke hotel langsung tawaf, ini nggak ada hadas besar insya Allah. Tapi biasanya ada hadas kecil. Yang paling sering ditanyakan adalah, Pak Ustadz, saya khawatir nanti istri saya hilang atau suami saya jalannya cepat, saya nanti ketinggalan istrinya. Gimana kalau gandengan tangan Pak Ustadz, tawafnya batal apa tidak? Kalau kita mazhab Syafi'i di sini apa? Batal. Di sini kita mau sholat suami istri, yuk sholat jamaah, tahajud misalkan, atau sholat jamaah isya misalkan. Kemudian istrinya, ya saya mau salim dulu, suamiku saja dulu, minta maaf, kita mau sholat beribadah biar suci. Nah itu batal wudunya. Atau istrinya mau sholat duha, suaminya mau berangkat kerja, mau salim dulu, nah salim batal. Ketika di sana kita tawaf, di mana Pak Ustaz solusinya biar istri saya nggak hilang, biar istri saya nggak batal juga? Gimana? Ada beberapa solusi yang bisa Bapak Ibu pilih. Boleh. Kalau laki-laki boleh pakai sarung tangan, boleh ya pakai sarung tangan. Kalau perempuan nggak boleh. Maka boleh bapaknya pakai sarung tangan, gandeng istrinya, tidak batal. Kalau kita tetap pakai madhab Syafi'i. Tapi Pak Ustadz, tangan saya kan pakai kain ihram, ditaruh bawah ketiak lagi terbuka, tapi istrinya kan tidak terbuka. Ya tangannya Pak Ustadz tadi pegang sini, tiba-tiba pegang sini, nanti batal. Ini solusi pertama, barangkali ya masih ada ikut. Maka solusi kedua adalah kita mengikuti kaul dhaif. Kaul di dalam mazhab Syafi'i bahwa suami istri tidak batal selama bukan syahwat. Jadi persentuhan laki-laki perempuan tidak batal dulu selama bukan syahwat. Yang itu adalah mazhab Imam Malik. Tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri ada itu. Tapi bukan kaul yang utama ya dalam mazhab Syafi'i. Itu solusi yang berikutnya. Solusi yang selanjutnya boleh ikut mazhab Malik, tapi cara wudhunya harus ikut mazhab Malik. Mazhab Malik seperti apa wudhunya? Wudhunya harus digosok-gosok. Nggak boleh kayak mazhab Syafi'i, siram-siram saja, siram-siram selesai. Kalau mazhab Malik harus digosok-gosok, dibersihkan wajib itu dalam mazhab Malik. Kemudian kepala harus diusap semuanya. Wudhunya seperti itu. Maka ikut mazhab Malik, wudhunya batalnya juga ikut mazhab Malik.
Sehingga apa? Sehingga dia tidak batal wudhu ketika bersentuhan suami istri. Dan ini sering terjadi ya, ketika tawaf itu khawatir istrinya hilang atau suaminya hilang. Sudah ya, insya Allah ini nanti nggak ada pertanyaan, bab ini itu sudah dijelaskan. Ini bab hadas. Oh, saya tidak kenal saya. Ini batal gimana? Apa namanya kentut? Mohon maaf ya. Misalkan buang angin, batal. Ya keluar dulu baru apa namanya wudhu. Nanti ke situ lagi. Ya Allah, saya udah di sini masa harus keluar ke sana. Ya kalau bapak ibu ini bawa air yang kecil itu, botol kecil, nanti wudhunya pakai air itu. Bisa nggak air sebotol kecil wudhu? Wudhu pakai air sebotol kecil. Nah nanti akan diajari oleh para pembimbing insya Allah ya. Akan diajari cara wudhunya. Nanti bisa lah diajari oleh para pembimbing. Nanti jangan lupa kita diajari ya, barangkali lupa. Yang kedua adalah suci dari najis. Pak Ustadz katanya banyak burung di situ, kadang injak burung bagaimana? Yang perlu diingat kalau itu sudah kering, kaki bapak kering, tidak batal. Tidak batal, tidak terkena najis, tidak mutan najis. Jadi tetap lanjut saja. Insya Allah nggak akan masalah. Kemudian kalau sudah terlalu banyak kotoran itu juga dalam mazhab Syafi'i akhirnya makfu, tidak najis lagi. Artinya tidak najis itu tetap najis tapi tidak masalah. Yang berikutnya adalah menutup aurat. Ini sudah jelas ya. Kalau ibu-ibu kecuali apa? Kecuali muka sama telapak tangan. Terus yang bagian sini gimana Pak Ustaz telapak tangan? Untuk ibu-ibu yang bagian sini tidak wajib ditutup ya. Pakai seperti ini, kemudian yang ada karetnya ya, yang ada karetnya itu sudah tutup aurat. Kan ada yang sampai harus pakai yang itu yang di sini ada buat kayak apa namanya? Kayak cincinnya itu ya. Itu sebenarnya nggak wajib begitu karena sebelah belakang sini nggak aurat. Jadi cukup ditutup sampai pergelangan, pakai yang ada karetnya sudah cukup. Sudah tutup aurat. Bawahnya pakai kaos kaki sudah aman. Kemudian memulai dari Hajar Aswad. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang awam itu harus dimulai dari Hajar Aswad. Tidak boleh setelahnya Hajar Aswad. Kalau Bapak Ibu tawaf dari Hajar Aswad, itu kalau dekat mudah. Ingat-ingatnya. Kelihatan sih, oh Hajar Aswad. Kalau jauh bagaimana Pak Ustaz? Maka kalau nengok ke kiri, Hajar Aswadnya di mana nggak kelihatan. Apalagi orang Afrika tinggi-tinggi, nggak kelihatan Hajar Aswadnya di mana. Tengok ke kanan, atas. Di kanan atas ada lampu hijau. Itu tanda lampu itu lurus dengan Hajar Aswad. Oh, Ustaz orangnya tinggi-tinggi, ke atas nggak kelihatan. Maka lihat ke bawah. Di bawah ada garis dari Hajar Aswad ke sana sampai keluar Masjidil Haram, sampai Masjidil Haram, sampai dalam itu ada garisnya. Sampai lantai atas juga ada garisnya. Jadi kalau sudah sampai garis itu, oh ini berarti Hajar Aswad. Itu mulai sampai situ lagi. Udah pura-pura khusyuk aja lihat ke bawah ini. Itu berarti sampai 1, sampai Hajar Aswad lagi 2, sampai Hajar Aswad lagi 3, sampai Hajar Aswad lagi 4, sampai ke 7. Terakhir sampai Hajar Aswad. Memang disunahkan setiap sampai Hajar Aswad adalah mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa kita apa? Pakai tangan, isyarat kemudian dicium tangannya dicium. Kayak apa namanya, mau berangkat kerja buru-buru, istrinya sedang sholat duha, mama gitu ya. Jadi apa namanya, kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad maka pakai